Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Beberapa kali saat aku ke Jogja, kesan kotanya itu ramah banget, hangat dan bersahabat, emang melekat banget. Orang di sana juga terlihat sangat passionate dalam mengerjakan pekerjaannya di bidangnya masing-masing. Makanannya juga enak, terus tempat wisatanya juga banyak. Atau sekedar jalan-jalan santai di tengah kota aja udah bikin senang. Dan Jogja ini juga terkenal sebagai kota yang sangat kreatif karena hawa kotanya yang emang akrab dan sangat bisa memicu warganya ini untuk berpikir kreatif. Kalau aku ke sana itu aku selalu bawa nih kerajinan tangan atau mungkin baju-baju yang ada di sana dengan tulisan yang nyeleneh dan kreatif. Kreativitas juga menjadi salah satu komponen penting dalam usaha ikan. Apalagi budidaya atau ternak ikan hias. Di mana-mana para breeder itu selalu dituntut buat berpikir kreatif. Supaya apa? Supaya bisa merayu ikannya itu untuk mau memadu kasih biar nantinya menghasilkan anak-anak yang banyak. Dan breeder harus menyiapkan banyak banget perintilan yang bisa memicu ikan agar tertarik satu sama lain dan nantinya bakal mabuk cinta. Nah, untuk mendukung suasana agar ikannya ini bisa nyaman pacaran, terus breeder mesti menyiapkan tempat yang tenang dan dikasih ornamen pendukung yang mirip dengan habitat asli ikannya. Soalnya kalau ikannya nggak merasa nyaman, ya susah juga dan ujung-ujungnya bakal gagal berjodoh. Nah, gagal jodoh buat breeder itu artinya gagal cuan. Nah, Jogja ini terkenal sebagai kota yang punya skena atau komunitas ikan hias terbesar di Indonesia. Karena hampir semua keepers ikan varian apa aja ada di sana. Selain itu, Jogja juga dikenal sebagai kota paling top tier dalam membudidayakan dan juga menernak lah ya, atau membudidayakan ikan cana. Pasti banyak cerita menarik yang datang dari Jogja. Kira-kira apa aja ya? Tonton video ini sampai habis. Dinamika perikanan Jogja. Pada tahun 2020 tercatat ada 5.176 kelompok pembudidaya ikan di Bantul, Yogyakarta. Karena rame banget, Pemkot sana langsung ngasih banyak support agar pembudidaya di sana bisa mencapai goals per tahunnya dan bisa menggapai pasar ekspor. Nggak tahu kenapa orang Jogja demen banget main ikan, dan ikannya bukan cuma satu jenis aja ya. Tapi juga ada beberapa dan orang di sana berusaha untuk membudidayakan jenis ikan yang bisa dibudidayakan. Ya, range-nya juga lumayan luas karena meliputi ikan galak dan juga ikan baik. Kota Sleman terkenal sebagai produsen koi terbesar di Jogja. Kalau ngelihat nuansa kotanya sih emang cocok ya. Karena Sleman itu deket sama gunung dan ya otomatis biasanya jadi airnya itu bagus dan cuacanya itu nggak terlalu panas. Nah, ini cocok buat kamu yang mungkin budidaya ikan koi. Dan kerennya semua budidaya di sana itu membentuk sentra-sentra yang salah satunya adalah Pasar Koi Jogja. Nah, pembudidaya di sana nggak ngejar kuantitas doang, tapi juga karena mereka sangat merhatiin kualitas ikannya. Nah, mengejar kuantitas ini biasanya jadi biang kerok jatuhnya harga pasaran beberapa jenis ikan. Karena breeder menyuplai stok yang banyak. Nah, kalau barang di pasaran stoknya banyak, otomatis banyak seller yang berharap untuk cepat ngabisin dagangannya. Nah, inilah faktor turunnya harga ikan hias. Karena pengen barangnya cepat habis, ya kan, otomatis seller akan nurunin harga nih buat bersaing dapetin pembeli. Nah, ini sebagai pembeli kamu pasti akan beli di seller dengan harga yang lebih terjangkau atau mungkin lebih murah. Nah, ya sebodoh amat juga dengan sentimen harus jaga pasar. Dan pembeli selalu ingin untung dong. Nah, karena faktor inilah ya. Karena faktor ini lama-lama ya harga jual ikan itu jadi turun. Atau mungkin kata lainnya jadi jeblok. Dan karena yang pakai sistem ini nggak cuma satu orang doang, jadi nggak cuma satu yang jatuhin harga karena punya barang banyak, dan tetangganya juga pasti melakukan hal yang sama dan nantinya merambat dan diikuti sama yang lainnya juga. Dan akhirnya sampai harga jual ikan beneran turun. Itu yang sering terjadi di dunia cana dan juga cupang. Kalau seller main kualitas ketimbang kuantitas, tentu harganya jauh lebih stabil. Nah, karena ikan kualitas nggak punya harga patok dan batas tentang kisaran berapa nih harganya. Ikan kualitas murni ditaksir dari harga tangan pertamanya. Nah, kalau dari awal udah mahal, ya ke bawahnya juga akan mahal gitu. Nah, karena seller koi di Sleman selalu menjaga kualitas, akhirnya harga koi di sana juga ya adem ayem gitu, cenderung aman-aman aja. Dan peternak dan seller di sana itu jadi punya hubungan yang baik. Karena ya nggak mesti ada tendang-tendangan ya, sikut-sikutan. Jadi harga jualnya jadi lebih stabil untuk si ikannya tadi. Nah, butuh komitmen juga nih, komitmen yang besar dari komunitas pedagang untuk menyelaraskan harga dan sepakat menjual harga yang sama. Mungkin nggak sama persis ya, tapi paling nggak ya mirip-mirip lah. Karena itu ada
range atau batasnya. Dan salah satu pembudidaya mengatakan pihaknya bisa menghasilkan 2.500 anakan koi setiap bulannya. Walau udah banyak, tapi angka itu masih setengah dari target swasembada, yaitu 5.000 ekor biar bisa nyolek pasar ekspor. Dan gak cuma koi aja sih, Jogja juga terkenal sebagai produsen jenis ikan lain kayak pleti, gapi, swordtail, manfish, cupang, dan banyak lagi. Karena ya emang peternakan di sana itu banyak banget. Kelompok Buana Mina di Bantul adalah salah satu penggiatnya. Mereka itu udah eksis sejak tahun 2003. Bayangin, sekarang 2022 berarti ya 19 tahun lah. Jadi jelas aja pengalamannya udah bukan kaleng-kaleng. Pada tahun 2019, kelompok ini mengaku bisa menghasilkan 50.000 ekor ikan hias dalam sebulan yang mencakup beberapa jenis ikan. Itu jumlah yang banyak banget ya. Mereka memasarkan ikannya bukan cuma ke daerah Jogja aja ya, tapi juga ke Jawa Tengah, terus Jawa Timur, atau mungkin Jawa Barat, dan bahkan sampai keluar pulau kayak Makassar, Kalimantan, Riau, atau mungkin Medan. Nah, secara industri, Jogja ini udah punya pabrik yang sangat besar, sehingga bisa memenuhi permintaan pasar hampir ke seluruh Indonesia. Apa yang membuat orang sana sukses ya? Karakter budidayawan Jogja yang ulet. Mbah Kijo, seorang warga dusun Jetis, Depok, Sendang Sari, Minggir, Sleman, selalu bangun pagi dengan antusiasmenya menjalani hari yang pasti bakal penuh sukacita. Mbah Kijo adalah budidayawan dan peternak cana striata atau gabus sungai. Striata emang bukanlah jenis cana yang hits karena tampilannya kurang menarik dan belum cukup kuat untuk menjadi ikan hias. Nah, tapi nama mereka ini sangat terkenal sebagai ikan konsumsi. Jadi nyaris setiap hari beliau ini menerima tamu yang datang untuk belajar soal budidaya ikan gabus terutama ya. Tamu ini bukan sembarang tamu karena yang datang adalah mahasiswa sampai pembudidaya lain yang mau cari ilmu kepada beliau. Wah, ini keren ya karena dia mau berbagi ilmu yang dia punya. Nah, beliau ini udah menekuni budidaya ikan sejak tahun 1970. Jadi pengalamannya udah nggak main-main. Mungkin aku bisa bilang kalau Mbah Kijo ini adalah maestro dunia budidaya ikan di Yogyakarta. Nah, perkenalan Mbah Kijo dengan ikan gabus bukanlah hal yang disengaja sebenarnya. Soalnya cara kenalannya lumayan unik. Ikan gabus datang ke kolam gurami miliknya, tahu-tahu datang gitu aja. Awalnya ikan gabus ini malah jadi hama karena makanin anakan gurami miliknya. Waduh, kasihan ya. Nah, tapi Mbah Kijo ini nggak ambil pusing. Jadi sampai taunya ikan gabus di kolamnya malah bertelur dan beranak pinak. Nah, ini definisi ada musibah tapi diambil hikmahnya. Nah, ngelihat ikannya gabus ini semakin banyak tadi ya. Akhirnya beliau mindahin ikan gabus tersebut ke kolam kosong. Nah, beliau nggak mau nih ngebuang ikan gabusnya dan malah bernafsu untuk mempelajari seluk-beluk ikan ini. Nah, mulai dari cara mereka berkembang biak, terus pakannya apa, dan karakternya dari hari ke hari ya, mulai dari kecil terus sampai agak sedang, remaja, bahkan sampai besarnya itu gimana. Dan keepers atau budidayawan asal Jogja emang terkenal dengan skill nguliknya, jadi suka ngulik-ngulik gitu kan, yang levelnya itu udah level wahid lah. Nah, pelaku di sana bener-bener ngulikin karakter ikan yang nantinya bakal mereka kembang biakan ke level berikutnya, yaitu memahami cara perkembangbiakan si ikannya itu. Nah, pelaku budidaya juga mempelajari parameter air dan suhu yang bisa menaiki si birahi ikannya ini agar proses mengedukasinya bisa berjalan dengan lancar biar nantinya hasilnya bisa maksimal. Nah, telurnya menetas banyak dan pastinya jadi cuan nih yang lumayan buat para budidayawan itu. Nah, keuletan ini yang membuat keepers asal Jogja itu terkenal image-nya ke seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Soalnya banyak ya pertanian ikan yang berasal dari Jogja dan suplainya mencapai ke berbagai daerah di negeri ini. Dan Mbah Kijo ini sampai dikira udah edan gitu ya, karena getol banget nih mempelajari ikan gabus. Nggak cuma 1 atau mungkin 2 bulanan, jadi beliau ini mempelajarinya sampai bertahun-tahun. Jadi mungkin dibandingkan beberapa orang atau kebanyakan dari kita yang mungkin belajarnya lebih cepat ya, kayak 1 bulan atau 2 bulan mempelajari si ikan gabusnya ini beliau bertahun-tahun, jadi benar-benar telaten banget ya. Nggak kebayang bagaimana pengalaman asam garam beliau gitu ya, pasti udah matang banget ya soal ikan gabus ini. Nah, dalam prosesnya ini beliau juga berkali-kali gagal sih dalam mempelajarinya. Ya namanya juga belajar ya, ada trial, error, coba gagal sampai berhasil, atau mungkin at least menemukan hikmahnya. Oh, ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gitu, oh ternyata kalau mati gabusnya itu gimana. Jadi ada
apa ya, pasti banyak pengalaman lah kalau si dari Mbah Kijo ini. Nah, tapi di tahun kelima itu beliau baru bisa berhasil mengembangbiakan ikan gabus miliknya. Nah, kalau kata Mbah Kijo, durasi belajarnya itu bisa bikin dia sarjana nih. Mbah Kijo adalah cerminan sejati budidayawan asal Jogja yang punya keuletan dan dedikasi tinggi untuk mempelajari inci demi inci setiap ikannya yang mau dia budidayakan. Karena keuletan dan skill nguliknya tersebut, budidayawan asal Jogja ini sering berhasil membudidayakan ikan-ikan import yang bahkan belum bisa dibudidayakan di tempat lain. Gokil. Kenapa ikan predator rame di Jogja? Sejak dulu Jogja selalu jadi kota ikan hias karena para pembudidayawannya itu jago dan emang orang di sana suka berkomunitas. Banyak banget kontes besar yang diadakan oleh anak-anak Jogja setiap tahunnya. Nah, kontes ini juga bukan untuk satu jenis ikan ya, tapi banyak. Nah, anak-anak Jogja ini selalu rutin mengadakan kontes ikan kayak cana, cupang, atau mungkin gapi juga. Semua diadakan dengan skala besar dan diikuti oleh berbagai peserta dari berbagai kota-kota besar di Indonesia. Tapi dari semua jenis ikan yang paling rame ya emang cana sih. Karena Jogja emang kental kaitannya dengan ikan yang satu ini. Di sana banyak banget breeder terkenal yang sukses mengembangbiakan ikan cana ini. Dan khususnya juga termasuk cana impor. Tapi hobisnya juga banyak. Jadi geliat percanaan di Jogja itu emang selalu menjadi membara bahkan pada saat pandemi. Pernah ada kontes cana yang pertama kali diadakan pada saat pandemi di Jogja, yaitu tepatnya tahun 2020. Pesertanya banyak banget. Walau pas itu pengunjungnya gak banyak karena pandemi masih parah-parahnya. Nah, influencer cana kayak Fajar Arif juga nurunin ikannya di sini. Jelas yang membuat ikan predator bisa ramai di Jogja karena passion warga di sana yang selalu besar terhadap sebuah hobi yang mereka tekuni. Mungkin karena nuansa kotanya yang adem dan tenang membuat kecenderungan orang di sana untuk menjalani hobi dengan serius jadi lebih besar. Nah, warga Jogja juga gemar dalam berkomunitas nih, jadi bisa saling sharing-sharing dan rata-rata umur komunitas di sana itu bertahan lama. Wah, mantap ya. Dan hampir semua kontes jenis ikan di Jogja itu selalu ramai dan proses pagelarannya itu juga selalu ramai ya. Banyak pengunjung, banyak peserta, banyak yang ikut juga yang ngeramein lah. Tandanya nggak ada kasus aneh yang nyelimuti pagelaran kontes di sana karena setiap penggiatnya itu bisa dikatakan dengan baik dan juga amanah dalam menggelar setiap kontesnya. Gak cuma ikan predator ya, tapi di bidang lain ya kayak musik, seni, dan budaya itu Jogja emang salah satu yang paling terdepan lah dan selalu bagus dalam menyajikan semua pertunjukannya. Passion menjadi hal yang paling dipegang oleh warga Jogja saat menjalankan hobinya. Karena tanpa passion yang kuat, breeder sana itu pasti nggak bisa mempelajari setiap perilaku, karakter, dan kebutuhan ikan dengan sangat teliti. Bahkan inci per inci, hari per hari, bahkan per jamnya mungkin bisa saja diperhatikan. Yogyakarta adalah kota hangat dengan berbagai ekspresi dan keunikannya. Jadi aku juga nggak sabar ya kalau misalnya ada kontes aku bakal ikut ke sana. Menurut kamu gimana? Apakah Jogja juga jadi salah satu tempat idaman kamu buat wisata atau mungkin main-main ke pasar ikan atau bahkan ke sesama penghobi? Coba tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu aja dari aku, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya. Dah.